Desa Tua Betopi periode 2022-2028 pada hari ini tanggal 30 April 2022 dibuka dengan resmi. Terima kasih. Selanjutnya sebentar saya akan menggunakan hak saya di Lowo Blomo sebagai pemilih, maka mungkin saya tinggalkan beliau, dan nanti terakhir akan saya berikan kuasa ini pada kepala dusun untuk menutup. Setelah kau menggunakan hak, saya akan tinggalkan pada terakhirnya pada bangsa nanti kepala dusun dua orang menutup. Selamat pagi untuk semua. Pagi. Saya hormati Bapak Kepala Pemerintahan Desa dalam hal ini Melati, yang saya hormati Ama Mena Aditya, yang saya hormati Bapak Ketua RT yang merupakan perpanjangan tangan dari panitia pemilihan DPD Desa Tua Betopi, yang saya cintai Ibu Bapak, para undangan dalam hal ini keterwakilan dari masing-masing RT yang hari ini hadir bersama untuk melaksanakan proses pemilihan anggota DPD Desa Tua Betopi periode 2022-2028. Baik, ada beberapa hal, sekitar 7 poin yang akan kami sampaikan dalam hal ini sosialisasikan sebelum proses pemilihan dimulai. Yang pertama terkait bagaimana cara memberikan hak suara. Cara memberikan pilihan untuk calon anggota DPD pada dusun 1 Lowole dan juga dusun 2 Loworang dengan cara menulis nama calon pada kertas yang sudah disiapkan oleh panitia. Itu ada settingan, kertas yang disiapkan pasti sudah tangan, kemudian ada cat untuk jelas untuk menghindari hal-hal kurang aneh bikin toko anak. Yang kedua, keterwakilan RT memilih calon yang ada pada dusunnya. Jadi Lowole memilih 7 orang calonnya, Loworang memilih 5 orang calon. Siapa tak lau pilih sih misalnya enak. Begitu juga sih orang senang tua mau pisau ke pelau maka mau ini enak. Kemudian setiap pemilih diberi kesempatan 1 kali untuk meminta kertas dari panitia apabila terjadi kesalahan tulis nama Bapak Ikai terus tulis petanya atau tulis nama, diberi kesempatan 1 kali saja dan bertukar semua. Itu juga sebelum kertas ini mau masuk di kotak suara, mau masuk ini mau letak di betul. Oh ya nah, kan kebenaran bisa orang aneh apa. Jadi sebelum mau masuk ini mulai kebenaran tulis logo kayak ini, maka punya peluang 1 kali saja untuk minta ganti kertas tulis nama murid. Nah, jadi itu dengan catatan sebelum kertas suara yang pakai aku tulis dimasukkan ke kotak suara. Kemudian pemilih yang hadir, namanya diisi daftar hadir juga memang disengajakan karena kita pakai keterwakilan sehingga nama-nama yang dimasukkan oleh Bapak Ketua RT panitia sudah buat daftar listnya. Jadi semua cara bagaimana mengisi daftar hadir. Daftar hadir ini mepai daftar sih. Jadi semua dibacakan dalam arti lawan juga dibacakan sesuai daftarnya. Jadi mau beto molot tadi sebenarnya naik kuring juga ambil narang ya wan. Di sini di sama-sama itu ini sama-sama memberikan hak pilih. Jadi itu juga fungsi naik daftar hadir sekaligus tantoi berapa orang yang hadir untuk memberikan hak pilih. Jadi pai tanda tangan sesuai atau para sesuai narah yang sudah ada di daftar ini, kemudian mengambil surat suara, kemudian memberikan hak pilih dengan cara menulis nama calon.
Yang berikut, apabila ada perolehan suara yang sama dengan rincian sebagai berikut. Untuk dusun Lewolei, keterwakilan 4. Apabila ada perolehan suara yang sama di calon nomor urut 4 dan nomor urut 5, maka kita yang hadir dengan memakai daftar hadir yang ada, kemudian melakukan pemilihan ulang untuk menentukan urutan keempat dengan perolehan suara terbanyak tentunya. Untuk 2 calon yang draw. Begitu juga untuk dusun orang apabila hal yang sama terjadi pada nomor urut calon 2 dan 3, maka juga dilakukan pemilihan ulang. Maka titik secara tidak langsung diberi sinyal bahwa bayang kita membeda hubungan wah di Said Nihal kita di keterwakilan milih menakutnya yang lumayan tapi sebab mulai di kita di meneamal maka bertahan mana mudah-mudahan ke drone itu supaya wahak dari naik di wahak ini untuk hal yang terjadi apabila ada perolehan suara yang sama untuk calon nomor urut tertentu itu bagus. Yang berikut, untuk proses pemilihan dilakukan secara serentak. Dusun 1 kayak dipilih dengan lewat sini, dusun 2 lewat sini. Tapi dalam perhitungan dibuat perpusnya. Jadi pilih serentak sama-sama, perhitungannya dihitung oleh rendolok, kalau orang rendolok kan yang penting diurut. Yang berikut suara sah apabila pemilih pertama menulis salah satu nama calon pada wilayah pemilihannya. Boleh memilih 7 orangnya atau salah satu. Begitu juga kalau orang memilih 5 atau itu, maka itu dianggap sah menulis salah satu nama. Kertas suara juga dianggap sah apabila menulis lebih dari 1 kali, bukan lebih dari 1 nama. Ya. Lebih dari 1 kali, tapi masih 1 nama. Jadi katakan Prasboro calon, Soekarno atau tulis semua yang telok juga dianggap sah karena masih 1 nama pada 1 surat suara. Artinya lebih dari 1 kali tapi masih 1 nama maka dianggap sah. Kemudian suara dianggap tidak sah apabila pemilih menulis nama calon di luar dari wilayah pemilihannya. Boleh memilih orang dianggap terbakar, begitu juga sebaliknya. Kemudian kertas suara kosong, buat dibuka upaya mengakhiri yang menekan, maka itu juga tidak dihitung dalam kertas suara yang tidak sah, tidak terbakar. Kemudian surat suara dianggap tidak sah apabila memilih lebih dari 1 nama. Jadi barangkali hal-hal ini dilalui pemilu di berkali-kali. Ini kan hanya kutip dari kebiasaan di pemilu untuk bagaimana mengatur proses ini lebih baik seperti itu. Kemudian tata cara pemilihan ini yang terakhir. Asimone seperti yang disampaikan di awal saya bahwa nanti di kedua meja ini panitia perlu dijaga sih, dijaga price. Kemudian kalau bisa toko tak anggur mana ini boleh diarami, orang juga nggak apa-apa. Dia panitia bacakan daftar nama sesuai yang sudah terdaftar di buku ini. Nama dibacakan, depai para bukti kertas ini belum baik pakai pilih yang lupa apa yang dusun 1 sudah jelas. Kalau belum pakai menara maka ada nama calon boleh 7 orang, nama calon juga sampai tempel kembali, begitu juga orang juga ditempel kembali. Agak makanya ini sampai di mana titik ini boleh sekitar Pelemaran, begitu juga orang ke nilai tulis baca betul lah. Hanya mata boleh rabu makanya ada hulur mata tunggu sedikit akhirnya nama. Kalau bisa tulis makanya ditulis mandori narah ya kalau tidak kaji nih supaya titik akhir mengandai-andai ketika perhitungannya ya tulis popong yang telur popong ini dia tulis kalau bisa disarankan untuk memudahkan perhitungan maka nama lengkapnya yang ada yang sudah ditulis siap oleh panitia di dinding nih boleh setelah tulis peli dipakai tahu si kotak ini
lawa pernah mau keluar keluar satu pintu. Sekarang kayak lodok, lomba lima biasa sih, kelipatan. Lomba sih, kayak apa? Kita diatasi enak, lomba atasi seperti itu. Jadi untuk sosialisasi proses pemilihan, terakhir kami hanya letakkan bahwa ini boleh karena kita pilih langsung tak kalah. Letak waktunya si hukumnya untuk kita ikuti proses perhitungan sampai pada betul-betul menghasilkan tidak ada draw, maka silakan untuk bisa meninggalkan tempatnya. Nah, kalau tidak ada seri, maka perhitungan normal biasa, maka kita boleh tinggalkan tempat ini. Tapi kalau bisa sampai pada penandatanganan bisa acara perhitungan maupun penetapan. Mungkin gunai HN utama dari yang ada yang Hai tak jelas, telah. Oke, nah silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum pada proses pemilihan, ini kemarin di Dusun 2 Laweran. Salah satu calonnya tidak hadir, terus namanya ditulis. Apakah sebentar dianggap sah atau tidak? Mungkin hanya itu saja. Oke, sederhana, dia tidak punya hak pilih. Karena kenapa daftar hadir itu yang menentukan itu di daftar list panitianya. Jadi ketika dibacakan ternyata orang itu tidak ada, maka otomatis tidak ada hak suara yang digunakan karena memang orangnya tidak ada. Jadi kontrolnya sebenarnya jelas di dua meja ini. Maksudnya Calon. Oh, calon. Ketika dia menyatakan bersedia, itulah haknya untuk dipilih. Ketika dia menyatakan bersedia. Ketika hari ini dia tidak hadir, itu kerugiannya satu suaranya hilang. Jadi dia punya hak tetap dipilih. Sekalipun dia tidak, proses untuk menetapkan hari ini itu sudah kita lewati. Ketika dia menyatakan bersedia melengkapi beberapa administrasi persyaratan pelengkapnya. Hari ini dia tidak hadir, itu kerugian dia secara pribadi bahwa satu suara yang sebenarnya dia mau pilih diri aku nih akhirnya hilang. Yang kemudian bisa memenangkan dia di posisi itu akhirnya lenyap karena tidak kehadirannya. Jadi haknya untuk dipilih tetap. Dia sudah menyatakan bersedia. Itu dulu kita pegang kata kuncinya, dia menyatakan bersedia. Jadi sebenarnya dia masih berhak untuk dipilih. Sangat tergantung dari warga keterwakilan memilih. Intinya untuk kita bimbang bahwa karena awal baut dipilih lagi ini dijamin tidak, karena secara dewasa sekali surat pernyataan bersedia itu sudah panitia kampus. Mungkin itu yang saya berikan penjelasan. Baik. Sebelum Ya. begini, maksud saya itu jangan sampai ada kejanggalan di kemudian hari. Maksudnya si calon ini dia bersedia mencalonkan diri, tapi pada saat pencoblosan seperti ini dia tidak hadir. Terus namanya masuk jadi anggota BPD. Di kemudian hari terjadi ada sesuatu. Jangan sampai ada pernyataan muncul beberapa hal yang sudah dipilih. Kita menjaga hal seperti itu yang terjadi. Iya, itu kejanggalan yang sifatnya temuan kemudian. Panitia hanya menganggap bahwa ketika peserta menyatakan bersedia, itulah yang kami percaya. Kita tidak bisa pakai bahwa dia tidak bisa dipilih. Alasan kenapa dia tidak hadir? Tidak ada satu aturan yang kemudian membuat kami menganulir calon tertentu ketika tidak hadir di hari H. Proses untuk bersedianya dia sudah lalui. Yang kerugiannya dia tidak bisa memilih dirinya sendiri. Berarti otomatis secara matematika dia hilang satu suara. Seperti itu. Saya pikir ini hal sederhana. Soal ketika dia menyatakan tidak bersedia atau kita masih ada seret. Pikir sederhana itu dulu. Ketika dia tidak menyatakan bersedia, sudah di urutan macam di Laweran, di urutan ketiga, masuk ambil posisi itu. Tidak ada lagi proses pemilihan ulang. Kenapa kita memilih lebih? Karena itu pengalaman dari 5-6 tahun lalu karena memilih pas, sehingga ketika PAW kita harus proses lagi, ternyata dana tidak ada, pending sampai pada masa akhir jabatan kita memilih ulang. Jadi soal calon hari ini tidak hadir itu kerugian secara pribadi bahwa
suaranya itu beda, otomatis setiap calon ini pasti tinggi mau. Kita setelahnya seperti ini. Kameramen Paulus Tanamitan. Langsung panggil nama orang berdua. Dusun tadi yang selainnya Abu Bali. Molo na. Yang berikut Dominikus Ciaboli. Selanjutnya Ignatius Supriyan. Mo ilang marokay. Mo ilang marokay. Siap, berikut Bartolomeu Desuka. Nampasa mamu, kau naik. Atu. Mau berani ke sana bu? Mantah ya. Aku minat kenal. Dusun 1 Kalis Kopok Bangun. Lama molo, lama nolo lagi ini. Dusun 1 selanjutnya masih Surat Mangu. Bapak mangga, kameraan udah rekam dulu. Bosnya. Baik, teli siap ya. Kita mulai ya. Untuk perhitungan perolehan suara masing-masing calon dari Dusun 1 Lole. Kita mulai. Rosnawati. Stanislaus Ehangledo. Arfan Oromjere. Stanislaus Ehangledo. Clemens Kopong Mitten. Bernardina Tapin Boli. Kamarudin Orontewa. Kamarudin Orontewa. Kamarudin Orontewa.
Kamarudin Orontewa, Rosnawati, Clemens Kopengmitten, Bernardina Tapinboli, Clemens Kopengmitten, Stanislaus Ehakledo, Stanislaus Ehakledo, Rosnawati, Clemens Kopengmitten, Rosnawati, Kamarudin Orontewa, Berita acara perhitungan suara. Pada hari ini, tanggal 30 April tahun 2022, bertempat di Pasar Orontewa, Dusun 2 Laweworang. Panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tua Getobi, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur telah melakukan musyawarah pemilihan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tua Getobi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2014. Untuk Dusun Lewolei, kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Setelah melakukan musyawarah pemilihan dan perhitungan suara, maka hasil perolehan suara untuk Dusun 1 Lewolei dengan urutan sebagai berikut. 1. Clemens Kopengmitten 10 suara, Kamarudin Orontewa 15 suara, Arfan Oronggere 2 suara, Hieronymus Olalesu 1 suara, Stanislaus Ehakledo 10 suara, Rosnawati 10 suara, Bernardina Tapinboli 4 suara. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tua Getobi tahun 2022 ditetapkan di Tua Getobi pada tanggal 30 April 2022. Ketua Panitia Mateus Orontewa, perwakilan peserta Mahmud Lagar Oron, mengetahui Kepala Desa Tua Getobi Yohanes Kopong Lawatokan. Mana datang? Apa dah minta live nih? Live, mau main. Ya orang minta load. Berita acara perhitungan suara. Pada hari ini tanggal 30 April tahun 2022 bertempat di Pasar Orontewa, Dusun 2 Laweworang. Panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tua Getobi, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur telah melakukan musyawarah pemilihan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tua Getobi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2014. Desa Tua Getobi sesuai untuk Dusun 2 Laweworang. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Setelah melakukan musyawarah pemilihan dan perhitungan suara, maka hasil perolehan suara untuk Dusun 2 Laweworang dengan urutan sebagai berikut. Nomor 1, Leonardus Logo 13 suara, Camillus Tupenjumat 1 suara, Vincentius Patikeo 18 suara,
Punrandus Kopong 9 suara, Tadeus Sekokolot 10 suara. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tuagotobi tahun 2022. Ditetapkan di Tuagotobi pada tanggal 30 April 2022. Ketua Panitia Matius Orontewa, perwakilan peserta Franciscus Boroguru. Ini aku nak perlu ke. Kabupaten Flores Timur, Desa Tuagotobi. Panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Berita acara pemilihan penetapan nomor 06/PP/BPD/TGT/Romawi 4/2022.